Rekan kami Oki Arisandi akan memberikan informasi terbaru langsung dari lapangan desa Penggagal yang dilokasikan sebagai tempat pengungsian. Selamat pagi, Oki. Bagaimana kondisi pengungsian dan juga aktivitas dapur umum di sana? Selamat pagi, Oki. Bagaimana aktivitas dapur umum pada hari ini untuk suplai makanan pada pengungsi? Selamat siang Deta dan juga pemirsa, kami saat ini melaporkan dari posko pengungsian Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kami patut bersyukur setibanya kami di sini, kami dibuat takjub dengan beragam fasilitas yang sudah dipersiapkan untuk warga terdampak atas awan panas guguran Semeru yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu, di mana masyarakat cukup bisa beristirahat dengan nyaman dan juga nyenyak meskipun di tengah keterbatasan yang dimiliki. Pun demikian, saya ingin ajak pemirsa dan juga Deta untuk berkeliling. Salah satunya adalah di posko ini terbagi menjadi dua sektor atau dua kawasan. Ada kawasan basah dan juga kawasan kering. Nah, kawasan basah itu terdiri dari dapur umum, ada juga kamar mandi, tempat berwudu, lalu juga sanitasi hingga tempat bersolat nanti. Nah, pertama saya ingin ajak Deta dan juga pemirsa untuk melihat ini adalah salah satu menu yang nanti akan dibagikan kepada para pengungsi yang ada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tapi yang membuat saya takjub, Deta, ternyata yang memasak ini bukan sekedar warga biasa yang hanya bisa memasak, tapi mereka adalah chef profesional. Karena ternyata mereka datang dari perkumpulan chef profesional Indonesia, yang mana juga sebetulnya masih aktif di tempat kerja masing-masing, namun di sela-sela waktu mereka beristirahat, mereka justru datang kemari untuk memberikan bantuan sebisa mereka, seperti memasak. Salah satunya kita akan ajak ngobrol. Selamat siang, Chef. Siang, Dengan siapa namanya, Chef? Yuanita. Chef Yuanita. Datang dari kota mana? Saya Sidoarjo, incas aktif di Probolinggo. Dari Sidoarjo, Incas Probolinggo, sekarang membantu di Lumajang. Siap. Apa motivasinya, Chef? Motivasi kami adalah jika kita melihat kemanusiaan lah ya. Kita kembalikan sama diri kita sendiri. Misalkan kami mengalami seperti mereka, kami juga nggak akan bisa berbuat apapun. Nah, karena kami bisanya di seperti ini ya kita bantu tenaga seperti ini gitu. Oke. Dengan waktu yang terbatas, tadi dikatakan masih aktif bekerja sebetulnya. Nah, lantas yang bikin saya penasaran adalah menu yang dibuat, tadi dikatakan sehari makannya 3 kali. Itu menu yang bervariatif, yang berbeda, atau gimana pengaturannya, Chef? Kalau menu itu kita gunakan bahan yang ada di sini. Jadi ada dari dinsos, ada dari sumbangan-sumbangan atensi dari masyarakat juga warga. Jadi apa yang bisa kita masak itu kita olah sedemikian agar korban ini juga tidak merasa hanya asal dikasih makan gitu loh. Jadi tetap ada protein, ada nabati, semua lengkap. Oke. Jadi memastikan bahwa nutrisi yang didapatkan oleh para pengungsi pun juga masih terjaga. Oke, terkait dengan semangat yang ingin ditularkan, Chef, apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan lain yang juga sebetulnya kalau mereka bertanya saya bisa bantu apa ya, ternyata dengan apa yang dimiliki bisa kok membantu sesama itu. Semua pasti bisa, asal ada kemauan. Itu aja sih. Berangkat dari kemauan dulu. Kemauan dulu. Kalau kita ada rasa kasih sayang sama sesama pasti bisa. Siap. Terima kasih Chef Yuanita. Nah, ini sudah ada beberapa chef dengan chef jaketnya masing-masing. Deta juga pemirsa, biasanya chef itu bisa atraksi. Boleh ditunjukin, Chef, atraksinya gimana, Chef? Biar bukan kaleng-kaleng nih. Oke. Oh. Asik. Asik. Bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi memang betul-betul Chef. Datang dari mana, Chef? Kota mana? Saya dari Probolinggo. Dari Probolinggo juga? Ya, betul. Berapa hari nanti di sini rencananya? Rencana kita sudah kemarin, mungkin nanti sore kita pulang. Mungkin ada teman-teman nanti yang seprofesi mau melanjutkan, monggo silahkan datang sendiri ke Lumajang ya. Oke. Siap. Terima kasih, Chef. Saya keliling lagi. Nah, Deta dan juga pemirsa, ini adalah
Chef, beberapa warga yang memiliki kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang terdampak atas guguran awan panas Semeru, membantu sebisa mereka. Keahlian apa yang mereka miliki, mereka optimalkan dengan membantu sesama. Meskipun saat ini mereka juga sedang aktif bekerja di instansi masing-masing, namun di sela-sela waktu mereka libur dan juga di waktu senggangnya, mereka datang kemari jauh-jauh dari kota lain untuk membantu sesama. Jadi ini adalah area bahan pokok yang nanti bahan-bahan ini akan diolah oleh Chef Yunita dan kawan-kawan. Nah, sementara di sebelah kanan saya, Deta, ini adalah beberapa masakan yang tadi sudah dimasak oleh Chef Yunita dan kawan-kawan, sudah ready, sudah siap. Nah, sekarang sedang dikemas oleh relawan lain dan nanti jika sudah tiba jam makan siang akan segera dibagikan kepada para pengungsi. Seperti yang dikatakan Chef Yunita, bukan sembarang makanan yang dibagikan, tapi makanan benar-benar 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidratnya, ada nasi, ada proteinnya, ada daging ayam, dan juga ada sayur mayurnya. Nah, ini memperlihatkan bahwa memang di tengah keterbatasan di sebuah posko pengungsian, para relawan ini tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi para pengungsi. Membuat mereka nyaman dengan segala fasilitas yang ada, bahkan dari menu makanan pun juga dibuat sebaik mungkin. Nah, ini data juga pemirsa. Kalau saya lihat di tabel ada satu papan whiteboard yang sudah ditulis bagaimana menunya. Jadi menu makan pagi hari ini tadi ada nasi putih, ada ayam Bali, mie goreng, tumis buncis plus wortel, lengkap 4 sehat. Makan siangnya yang sedang saling dipersiapkan, ada nasi putih, oseng kacang panjang dan tempe sambal terong ayam goreng. Sudah lengkap, tinggal nanti menu makan malamnya apa. Nah, jadi masih kita tunggu menunya karena masih dirahasiakan. Jadi total pengungsi yang ada di sini update per pukul 9 malam tadi ada 184 pengungsi yang terdiri dari laki-laki, dewasa, dan juga ada anak-anak, bahkan juga ada lansia. Dan ada salah satu relawan yang kini sedang menjemput seorang warga disabilitas yang masih tinggal di atas untuk dibawa kemari dan tinggal sementara di posko pengungsian yang sudah dibuat senyaman mungkin. Nah, biasanya kalau posko pengungsian kita bingung soal sanitasi, Deta. Nah, jadi di sini masyarakat yang mengungsi di posko Desa Penanggal itu tidak perlu khawatir. Saya akan ajak Anda, Deta dan juga pemirsa, untuk menengok seperti apa kamar mandinya, MCK-nya. Nah, jadi di sini sudah disiapkan dan bisa dipergunakan secara langsung. Jadi kenapa relawan ini membagi menjadi ada sektor basah, sektor kering, supaya tidak membaur menjadi satu. Nah, sehingga jika ini di posisi belakang, ini adalah sektor basah, jika ada air buangan itu langsung menuju ke area belakang, tidak mengganggu kenyamanan para pengungsi. Oke, kita sudah tiba di sisi belakang posko pengungsi lapangan Desa Penanggal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kamar mandi darurat yang sudah bisa langsung digunakan. Saya mau tengok sebentar, tapi jangan di-shoot dulu. Saya mau ketok dulu, ada orangnya apa enggak, untuk memastikan. Permisi. Oke, tidak ada orangnya. Oke, jadi kalau saya lihat pemirsa memang ada tempat mandinya, ada tempat untuk buang air kecil dan juga buang air besar. Jadi masyarakat juga bisa langsung menggunakannya dan bisa digunakan. Nggak ada orang sih. Oke, tidak ada orang. Nah, ini jadi lengkap, ada alat untuk mandinya, ada tempat untuk buang air kecil, buang air besar, sehingga jika biasanya masyarakat yang mengungsi ini suka bingung bagaimana nanti mereka mandi, bagaimana nanti mereka buang air. Nah, di sini kebutuhan yang sederhana itu sudah disiapkan bagi masyarakat supaya mereka bisa beristirahat dengan nyaman dan juga tenang. Nah, jadi untuk kebutuhan air bersih pun juga ternyata sudah disiapkan. Setiap hari itu nanti ada water tank yang datang kemari untuk menyuplai air bersih dan untuk menyedot kotoran-kotoran yang tadi sudah menumpuk di setiap kamar mandi ini. Setiap 2 hari sekali itu ada mobil septic tank yang siap menyedot dan membawa pergi kotoran-kotoran tersebut. Jadi bisa dipastikan tempat ini bersih dan nyaman. Ini salah satu tenda pengungsiannya, matrasnya juga sudah dibagi dengan rata sehingga diharapkan di tengah keterbatasan ini masyarakat bisa tetap semangat untuk hidup dan bisa bersabar untuk sementara waktu. Deta, saya kembalikan ke Anda di studio.
Baik, lengkap sekali informasinya Oki Harisandi. Masyarakat juga sudah mengetahui fasilitas yang didapatkan pengungsi semuanya layak. Terima kasih atas informasi Anda.